Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abid Habibul Haq dengan NIM 23050900075. Di sini saya akan membuat pembukasan UTS Pendidikan Agama Islam. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang model Islam yang cocok untuk di Indonesia. Sebenarnya model-model Islam di Indonesia itu sangat banyak. Insya Allah sangat banyak. Tapi di sini saya akan menggunakan satu, yaitu sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Gambaran umum tentang perkembangan pendidikan Islam di Indonesia berdasarkan buku Sejarah Peradaban Islam. Yang pertama ada masa awal Islam di Indonesia. Islam pertama kali masuk ke Indonesia melalui pedagang-pedagang Arab pada abad ke-7. Pendidikan Islam awal di Indonesia lebih bersifat informal dan dilakukan di lingkungan keluarga atau komunitas Muslim kecil. Pendidikan Islam pada masa ini sangat terkait dengan perdagangan dan perniagaan serta agama. Yang kedua, masa Kesultanan dan Kerajaan Islam. Pada masa kerajaan Islam seperti Kesultanan Demak, Aceh, Mataram, dan Banten, pendidikan Islam berkembang pesat. Madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan Islam lainnya mulai muncul dan berperan penting dalam mempertahankan dan menyebarkan Islam di Indonesia. Bagus sekali. Masa penjajahan Belanda. Pendidikan Islam mengalami penindasan selama masa penjajahan Belanda. Madrasah dan pesantren berjuang untuk tetap bertahan dan menyelamatkan warisan intelektual Islam. Bagus. Yang keempat adalah masa kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pendidikan Islam mengalami perkembangan signifikan. Pemerintah Indonesia mulai mengakui madrasah sebagai lembaga pendidikan resmi dan memberikan dukungan untuk pengembangan pendidikan Islam. Bagus. Dan selanjutnya lagi, ada era modern. Pendidikan Islam di Indonesia terus berkembang dan mengalami modernisasi. Banyak madrasah dan pesantren modern yang menawarkan kurikulum yang lebih beragam, termasuk pelajaran umum seperti matematika dan sains. Perguruan tinggi Islam juga semakin berkembang dan menyediakan program akademik yang lebih luas. Impressive. Dan selanjutnya lagi, tidak tahu yang berapa, tapi seperti ini yang terakhir, peran lembaga keagamaan dan organisasi Islam. Organisasi-organisasi seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah telah berperan penting dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Mereka telah mendirikan ribuan sekolah dan pesantren di seluruh negeri. Pendidikan Islam di Indonesia terus berkembang seiring berjalannya waktu. Meskipun Indonesia adalah negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, sistem pendidikan di negara ini juga mencakup berbagai agama dan budaya. Dan pendidikan Islam diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional. Ini mencerminkan keragaman dan pluralitas yang ada di Indonesia. Buku Sejarah Peradaban Islam dapat memberikan informasi lebih rinci tentang perkembangan pendidikan Islam di Indonesia dan peran berbagai tokoh dan lembaga dalam sejarah tersebut. Terus sekali, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas penyampaian yang saya lakukan.
Saya melakukan penyampaian dengan sesuka hati karena itu adalah bentuk saya melakukannya dengan ceria, tidak dengan tekanan beban hidup. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abid Habibul Haq. Wassalam.